Oke, salam saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar saudara-saudara? Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa. Amin. Ada sukacita, amin. Dan hari ini saya akan memberikan satu topik kebenaran firman Tuhan yang saya ambil judul Gaya Hidup Anak Tuhan. Gaya hidup anak Tuhan, saudara-saudara, menjadi style kita sebagai anak Tuhan yang telah dimerdekakan, sebagai anak yang telah diberikan anugerah kepada kita. Dan hari ini saya berikan satu kesaksian dalam gaya hidup saya. Dulunya saudara-saudara, gaya hidup saya sebelum masuk dalam sekolah Alkitab begitu buruk. Saudara-saudara, walaupun saya masih ikut dalam pelayanan gereja, itu tidak membuat saya berubah di dalam gaya hidup saya. Malah saya menjadi batu sandungan kepada teman-teman saya yang tidak mengenal Tuhan. Saya menjadi pengikut mereka karena terpengaruh oleh lingkungan. Pada suatu kali suatu pertemuan seminar, saya diberikan satu penjelasan mengenai bagaimana gaya seorang Kristen yang telah mengenal Tuhan, yang telah mengenal kasih karunia. Ada satu hal yang membuat hati saya, membuat pikiran saya terbuka untuk menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang yang terbuka di dalam Kristus Yesus. Pertama, saya mengalami satu mukjizat yang besar, di mana saya mengalami pertumbuhan rohani saya begitu dahsyat. Pertama-tama ketika saya mengalami kecelakaan, Tuhan berikan aku pertolongan. Dan pada saat itu saya menyadari, saya memikirkan, Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Dan semenjak itu saudara-saudara, saya mulai mengatakan, Tuhan, ubahkan gaya hidup saya. Ubahkan setiap kata-kata saya, supaya saya bisa menjadi contoh kepada mereka-mereka yang tidak mengenal Engkau. Dan firman Tuhan yang saya bawa pada hari ini, yang mendukung tema sentral saya pada hari ini, yang terdapat di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Ialah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan menyatakan kemuliaan Allah yang Maha Kuasa dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Firman Tuhan pada hari ini memberikan kita satu kesimpulan bagi diri kita, supaya orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, seharusnya meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana, saudara-saudara. Pertanyaan saya, saudara-saudara, bagaimana seharusnya gaya hidup orang percaya? Gaya hidup orang percaya seharusnya, pertama saudara-saudara,
meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 12. Paulus menulis kitab ini untuk Titus supaya Titus mengajar mereka. Mereka apa ini saudara? Jemaat-jemaat yang ada di Kreta pada saat itu. Penyebab kenapa Paulus menulis ini, mereka telah mengenal kasih karunia itu, tapi tidak melakukan. Mereka telah mengenal kebenaran itu, tapi mereka menghiraukan saudara-saudara. Dan penyebabnya mereka berpatokan oleh hukum Taurat. Mereka melakukan segala sesuatu saudara-saudara karena hukum Taurat. Dalam ayat ketiga membukamkan guru-guru palsu supaya Titus mengajarkan kepada mereka supaya mereka meninggalkan kefasikan mereka. Apa yang dimaksud dengan kefasikan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kefasikan ini dikatakan orang yang telah atau orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkannya atau melakukan perintahnya, tidak melakukan perintahnya, bahkan berbuat dosa pada saat itu, di mana mereka sangat bobrok saudara-saudara, baik dalam tingkah laku mereka sehari-hari. Terdapat di dalam ayatnya yang terdapat di dalam pasal pertama ini saudara-saudara. Kalau kita membaca dari ayat pertama ini, perbuatan mereka ini membuat orang menjadi sandungan. Orang yang percaya ini saudara-saudara. Demikian kita saudara-saudara. Apakah kita mau hidup sebagai seorang yang cuman KTP doang, Kristen doang? Tidak kan saudara-saudara? Kita sebagai seorang yang telah dimerdekakan, seorang yang telah mengenal kasih itu, harusnya kita menjadi contoh. Amin. Saudara-saudara, apakah kita seperti itu? Kedua, apa yang dimaksud dengan keinginan-keinginan duniawi? Dalam surat Paulus, kita akan membuka dalam Roma 8 ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Amin saudara-saudara. Jadi jangan menuruti kedagingan kita, keinginan kita yang membawa kita kehancuran. Oleh sebab itu janganlah engkau menuruti kedaginganmu. Begitu juga di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan kepada kita yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, kitab Mazmur memberikan kita satu peringatan penting, himbauan kepada kita supaya kita jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini sangat bobrok dalam kelakuan mereka. Mereka pintar banget berbicara saudara-saudara, tapi mereka dalam kelakuan mereka tidak menjadi contoh atau menjadi panutan bagi sekelilingnya. Oke, poin kedua, gaya hidup orang percaya harus hidup bijaksana. Amin. Terdapat di dalam pasal 2 di Titus pasal 2 ayat 12. Pada saat itu saudara-saudara, Paulus menulis ini juga kepada Titus supaya di setiap tindakan Titus, di setiap tindakan yang dia ambil, supaya Titus atau anak rohaninya si Paulus ini supaya hidup bijaksana, mengambil keputusan untuk bijaksana semua segala sesuatu, baik tindakan, baik ucapan, baik kelakuan harus bijaksana. Makna kata bijaksana sangat menarik.
bijaksana bukan sebuah kemampuan dari berbicara saja, saudara-saudara. Akan tetapi ia mampu bercermin dari apa yang dia katakan. Oleh karena itu, orang bijaksana itu ialah orang yang dapat mengukur dirinya dan menempatkan dirinya di dalam situasi yang ia hadapi. Orang bijaksana juga orang yang memulai sesuatu dengan hati-hati. Memulai dengan segala sesuatu itu dengan hati-hati. Tahu bagaimana berbicara dan memilih kata-kata kepada teman-temannya. Orang bijaksana selalu bisa bercermin dari kehidupannya. Dalam Amsal mengatakan kepada kita, Amsal 6 ayat 6 sampai 11 mengatakan, seperti seekor semut bijaksana dia. Ia tahu kapan dia mengumpulkan makanan. Ia tahu kapan dia makan makanan yang telah dia kumpulkan. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita telah melihat atau kita telah menjadi seorang yang bijaksana dalam hidup kita? Orang-orang muda, bagaimana gaya pacaranmu zaman sekarang? Apakah gaya pacaran yang mengikuti alur-alur yang raba sana raba sini ya, sampai ke raba-rabaan? Saudara-saudara, ini hal-hal yang harus bijaksana, saudara-saudara. Ya, memilih pasangan itu harus bijaksana. Jangan bedakan keyakinan, supaya saudara-saudara, anak muda jangan menyesal. Ada pepatah mengatakan, salah memilih pasangan akan menyesal seumur hidup. Akan menjadi UFO di dalam keluarga itu. Nanti piring keluar dari dapur sampai ke halaman. Saudara-saudara, satu cerita ketika teman-teman saya, ketika ia pacaran lain, berbeda keyakinan. Satu menderita, saudara-saudara, karena tempat ibadahnya berbeda, atau keyakinan mereka itu berbeda. Maka pada akhirnya teman saya ini mengikuti kepercayaan yang pasangannya ikuti. Ini hal yang tidak bijaksana ya, saudara-saudara. Supaya kita harus tahu bahwa kita harus bijaksana memilih pasangan hidup. Bijaksana untuk menjadi seorang yang mengatur waktu. Saya juga bersaksi mengenai semester ketika saya kuliah, saudara-saudara, semester 1. Saya kurang bijaksana dalam mengatur waktu, memanajemen waktu. Waktu-waktu saya itu terbuang oleh nonton YouTube, main FB, main WA, dan semuanya menjadi saya IP saya turun praktis, saudara-saudara. Turunnya luar biasa. Menjadi jantung saya copot. Dan pada semester ini saya mengembalikannya itu kembali. Dan saya mulai menata. Saya memanage waktu dengan sedemikian supaya saya bisa mendapat nilai yang baik. Dan syukur saya sampai pada saat ini segala tugas yang dosen berikan pada saya bisa melaksanakan itu dengan baik. Baik, kesimpulan yang kita dapat dalam khotbah saya pada hari ini ialah setelah Allah memberikan kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita dari kematian kekal, Allah kemudian mendidik kita
Setiap kita yang sudah menerima kasih karunia-Nya, tujuan Allah mendidik kita supaya kita tetap tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Setiap kita yang sudah mendapatkan kasih karunia-Nya harus mau dididik oleh Allah supaya tahu siapa Allah, karakter Allah dan kehendak-Nya. Pengenalan akan Allah membuat kita hidup selaras dengan kehendak-Nya dan hidup melakukan kehendak-Nya, yaitu dalam ayat ke-14, Titus 2 ayat 14. Apa yang kita ambil, saudara-saudara? Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari gaya hidup yang lama dan berubah menjadi gaya hidup yang baru yang Tuhan inginkan. Pertama, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan yang kedua ialah harus hidup bijaksana supaya kita menjadi contoh dan panutan bagi orang-orang yang masih belum mengenal kasih Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini. Biarlah setiap firman yang kita dengar biarlah menjadi contoh bagi kita, menjadi pelita bagi kita. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan pada kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam.